wabarakatuh. Nama saya Zahra Tunisa dari Prodi Hukum Tata Negara. Kali ini saya akan menjelaskan sistem peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1300 sampai 1900 Masehi. Setelah berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia. Dari ketiganya, Turki Utsmani adalah yang terbesar dan terlama. Turki Utsmani runtuh dan berubah menjadi Republik Turki pada tahun 1924 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk yang sedang berperang melawan Bizantium. Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kota. Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman. Ia dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk Rum terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Lalu, Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak saat itulah kerajaan Utsman dinyatakan berdiri. Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padishah al-Utsman, yang artinya Raja Besar Keluarga Utsman. Pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, wilayah kerajaan diperluas, ibu kota kesultanan dipindah ke Bursa. Selanjutnya yaitu 5 periode kekuasaan Utsmani. Yang pertama, periode 1 pada tahun 1299 sampai 1402, pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan peluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Kekuatan Timur Leng kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada tahun 1402. Pada periode kedua, pada tahun 1403 sampai 1566, masa transisi. Pada masa ini, anak-anak Bayazid berebut kekuasaan, sampai akhirnya dikuasai penuh oleh Muhammad. Nama kepanjangannya Muhammad Al-Fatih. Ia menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Sementara Salim menaklukkan Mesir pada tahun 1517. Pada periode ketiga, pada tahun 1566 sampai 1703, hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan ada wilayah yang sudah jatuh seperti Hongaria ke pihak musuh. Selanjutnya yaitu periode keempat, pada tahun 1703 sampai 1839, masa kemunduran kekuasaan Utsmani. Dan periode kelima, pada tahun 1839 sampai 1924, terjadi modernisasi, sampai kemudian jatuh pada tahun 1924, berdirilah Republik Islam Turki. Selanjutnya, kejayaan Turki Utsmani. Pada awalnya, kerajaan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun, dengan adanya dukungan militer, tidak beberapa lama Utsmani menjadi kerajaan yang besar, bertahan dalam kurun waktu yang lama. Setelah Utsman meninggal pada tahun 1326, putranya Orkan atau Urkan naik tahta pada usia 42 tahun. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Yang pertama,
tentara Sipani, tentara reguler yang mendapat gaji tiap bulannya. Yang kedua, tentara Hajab, tentara reguler yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang atau mal al-ghanimah. Yang ketiga, tentara Jenisari, direkrut pada saat berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dan disiplin yang kuat. Negara ini didirikan oleh Bani Utsman yang selama lebih dari 6 abad kekuasaannya pada tahun 1299 sampai 1923. Dipimpin oleh 36 orang sultan sebelum akhirnya runtuh dan terpecah menjadi beberapa negara kecil. Kesultanan Utsmaniyah terbagi menjadi 29 provinsi dengan Konstantinopel atau sekarang Istanbul sebagai ibu kotanya. Kesultanan ini dianggap sebagai penerus dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Pada abad ke-16 dan ke-17, Kesultanan Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan angkatan lautnya yang kuat. Adapun kebudayaan kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam yang bertahan lama yang mampu mengembangkan peradaban dalam berbagai hal. Selain pembangunan dalam bentuk fisik, perkembangan pesat juga terjadi dalam hal pemikiran, pada bidang militer dan pemerintahan, dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Adapun mengenai budaya sosial, budaya Turki Utsmani sangat dipengaruhi oleh 3 budaya. Dari kebudayaan Persia, mereka mengambil ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana. Yang kedua, ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi sosial kemasyarakatan dan keilmuan mereka mengambil dari bangsa Arab. Sedangkan pemerintah dan organisasi kemiliteran mereka banyak dapat dari Bizantium. Dalam menjalankan ilmu pemerintahan, pemimpin Turki Utsmani menggunakan 2 gelar sekaligus, yaitu Khalifah dan Sultan. Khalifah sebagai simbol penguasa dunia dan Khalifah juga simbol sebagai penguasa spiritual atau agama. Pada bidang keagamaan, agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran tarikat berkembang dan juga mengalami kemajuan di Turki Utsmani. Selanjutnya yaitu faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Adapun faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu secara internal dan eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap. Hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. Yang kedua, kehidupan yang istimewa dan bermegah. Sangat disayangkan pula bila kehidupan istana jauh dari nilai-nilai keislaman. Justru sikap bermegah-megahan dan istimewa serta memboroskan uang terjadi pula di kerajaan Turki Utsmani. Yang ketiga, merosotnya perekonomian negara akibat pemborosan harta dan peperangan. Turki mengalami kekalahan terus-menerus. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Turki Utsmani, yang pertama, timbulnya gerakan nasionalisme bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa, mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Maka walaupun kerajaan Utsmani memperlakukan mereka sebaik mungkin, namun dalam benak mereka tetap saja bila Utsmani adalah penjajah yang datang menyerbu dan menguasai wilayah mereka. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi barat, khususnya dalam bidang persenjataan, di mana
Sistem kemiliteran bangsa Barat selangkah lebih maju dibandingkan dengan kerajaan Turki Utsmani. Yang ketiga, pengaruh kehidupan Barat yang masuk ke istana, penyimpangan orientasi mereka ini membuat terlena dengan keluasan wilayah sehingga membuat mereka meninggalkan perkembangan pendidikan mereka. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.